Salam Podcast, Sapa Alumni lewat podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast, Sapa Alumni lewat podcast. Forum Alumni Ikro balik lagi. Sekarang di sebelah gua udah ada seorang fitness coach perempuan berkerudung pertama yang gua kenal. Welcome Mariam. Mungkin lu kurang jauh kenalannya, Bang. Oh iya. Iya, makanya gua kurang banyak kenal sama perempuan yang jadi fitness coach ya. Oh, gitu. Karena yang laki juga nggak ada yang kenal gua. Gitu. Oke. Beda bidang. Oke Mariam, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah, aman. Sehat, alhamdulillah. Jadi Mariam ini nanti akan dia kenalin lebih jauh lagi ya. Gue sedikit aja. Jadi di podcast kali ini biasanya gue cuman ngulik-ngulik nih zaman lu dulu ketika sekolah di Ikro itu kayak gimana, pengalamannya apa aja dan lain sebagainya. Dan tentu saja gue akan ngulik aktivitas lu sekarang sebagai apa. Pasti juga teman-teman penasaran nih Mariam angkatan berapa. Gue nggak tahu Mariam terkenal apa enggak di Ikro, ya kan, khususnya di kalangan forum alumni Ikro. Gue nggak tahu terkenal apa enggak. Setelah ini mungkin dia jadi terkenal. Dan kita nggak tahu berapa tahun lagi mungkin dia jadi orang terkenal. Oke, Mariam, pertama kali silakan lo memperkenalkan diri lo. Oke, ngadepnya ke mana? Bebas, lo mau ke situ, ke sini bebas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai guys, teman-teman semua. Halo, Masih ada yang alumni. ingat? Masih ada yang ingat dengan Mariam? Rumahnya sih lo selalu lewatin kalau ke Ikro pasti. Iya, gue Mariam, tinggal masih di Ikro ya. Masih di Ikro. Masih, karena orang tua di situ kan. Masih di, oh tapi nggak di rumah yang sama ketika lo SD kan? Eh, Elunya. enggak, gue enggak. Enggak, pindah. Gue Oke. masih sekitaran Ikro. Oke. Nah, buat yang datang ke Ikro nggak tahu mau ke mana, boleh lah mampir. Yang mau datang ke Ikro, lu nggak tahu mau ngapain, teleponnya Mariam. Yoi. Di mana lu? Gue mau Kalau makan, lagi gue ini. mau makan gitu ya. Datangnya datang. Boleh, tapi bayar sendiri. Iya, nanti kasih tahu dulu. Terus, Apa lagi? lu Alumni. angkatan berapa? Iya, angkatan 5 gue. Angkatan 5 di bawah gue setahun ya. Masa? Gue angkatan 4. Oh, gila kali, gue tua banget emang. Gue masih muda. Gue kaget. Masa lagi? Buset deh. Gue beda setahun doang sama lu. Gue lupa. Iya, tuh Maaf, kan lu maaf. parah banget lupa. Lu aja lupa sama gue. Berarti lu Apalagi nggak, orang ke gue iya, ya. makanya lu nggak terkenal itu berarti. Oke, lanjut. Apalagi gue di Kro cuma SD doang, Bang. SD doang, SD oke. doang. SMP enggak ya? Enggak, SMP sampai di mana lu? SMA. Gue ke Jakarta ke negeri. Ke Jakarta, ke negeri. Kayak Oke. pada waktu itu, Bang, kayak ada prestis gimana gitu kalau Kalau berhasil. lo ke negeri. Berhasil masuk ke Iya, negeri. kayak pada masanya emang negeri tuh jadi tolak ukur keberhasilan dan kepintaran seseorang. Bener banget. Kayak yang semua guru, semua orang tua tuh pada ini anaknya siapa masuk ke mana gitu. Iya, iya, Nah, iya. gue Karena- sebagai yang sering ranking kan waktu itu. Emang lo ranking termasuk ya? Ranking mulu gue. Oh ya, alhamdulillah bagus. Sering ranking 1, alhamdulillah. Oh ya. Gue waktu itu tadinya pengennya orang tua tuh pengen masukin gue ke pesantren, ke Husnul atau apalah gitu yang mainstream lah nanti Pasti lo kan. tipe yang nolak-nolak, gua nggak mau Ya, pesantren. bener banget. Rebel banget Bener anak banget. ini satu. Terus, Bener banget. Gue rebel banget. Karena gue ngeliat waktu itu pas sekolah negeri kayak lebih wow gimana Oke. gitu. Dan nilai UN gue waktu itu masih UN ya. Kalau sekarang udah nggak ada. masih kok lo sama gue satu angkatan jadi perbedaannya nggak banyak. Benar. Tapi pas zaman gue itu bener-bener diobrak-abrik lah kurikulum gue. Oh iya benar, gue terakhir. Gue sebelum ngerasain pindah. banget. Pokoknya kurikulum diobrak-abrik tuh angkatan gue. Angkatan 5. Hai kalian. Ya kita ngerasain. Angkatan 5 tuh tahun berapa ya? Ran lulus SD tahun 2002. lulus SD tahun 2002. Iya. Ada yang baru lahir ya? Jap lu tahun berapa Jap? Lahir. Jauh lah. Enggak lah ya, beda dikit. Beda. Terus SMP, SMA itu negeri. Alhamdulillah dapetnya sekolah bagus-bagus terus. Oke. Gue SMP di 49 di Hek Ramat Jati. Bagus menurut lo ya? Enggak, Saat emang itu bagus, saat itu bagus. sampai sekarang pun Oh, masih sampai sekarang bagus. bagus, iya. Sampai sekarang masih bagus. Buat yang tahu SMP 49 di hack ya? Heeh. Bagus. Bagus banget. Dan waktu itu yang dari Ikro masuk situ cuma gue doang. Jadi kayak otomatis gue kayak terlempar kebuang dari Enggak, anak-anak karena kan Ikro yang gitu. masuk situ lu doang, karena lu doang yang mau masuk negeri. Yang lain pesantren. Enggak juga, banyak juga yang negeri. Oh, ngetes Cuman, juga, nggak lolos. Mungkin pertama itu jauh. Terus kedua grade-nya lumayan tinggi pada waktu itu. Oh iya. Oh iya kan pakai grade ya buat masuk Pakai ya. nilai UN. Dan ada tes psikologinya lagi apa segala macam. Rata-rata kan milihnya yang deket-deket Bang sekolah kan. Iya benar. Apalagi usia baru SMP kan masih ya relatif kecil lah ya, belum Iya. terlalu gede. Gue udah nekat ke situ. Terus Gue zaman SMP tuh ke pondoknya di Palak gua. nah makanya Iya, zaman itu kan masih ngeri banget, belum kayak sekarang ada Iya, ojol, ada apa betul, segala betul, macam. betul. Zaman dulu masih ngangkot, guys, nggak Iya, ada orang ngangkot. naik motor, Nggak ada, jarang. ngangkot. Dan itu pas SMA diperparah. Gue kelas 10 11 kalau sekarang ya istilahnya. Kalau dulu kelas 1 kelas 2 Iya. SMA. Itu gue di SMA 14 di 14 Cilitan.
Gila tambah jauh lagi ya, Lumayan lah ya, lebih jauh lebih geser. jauh lagi. Kalau sekarang sih ngeliatnya nggak jauh, Iya, geser zaman itu dikit. Zaman angkot. dulu jauh. Angkot. Nah, terus tapi pas kelas 3-nya, ya Hmm. karena satu dan lain hal ya, karena gue bandel dan sebagainya macam lah. Hmm. Alhamdulillah nilainya bagus-bagus aja. Hmm. Untuk menyelamatkan nilai gue intinya gitu. Ya, meskipun bandel tuh bagus nilai lu ya. Gue juga nggak Alhamdulillah. tahu sih bandel referensi lu tuh gimana gitu kan. Rebel, gue rebel. Oh, rebel ya. Sama Rebel beda bandel lah ya. kalau buat orang tua itu bandel. Tergantung point of view-nya ya lah. Iya. Lanjut. Nah, gue pindah tuh bang ke Bekasi yang lebih dekat lah. Kalau sebelumnya tuh pas di 49 sama 14, gue harus berangkat sebelum terang. Ya, Pokoknya kalau udah terang udah telat. udah pasti telat. Sudah telat. Nah, gue kelas 3 Angkot. terakhir pindah ke SMA 5 kan bareng sama lu Oh kan. iya deh, Adik kelas lu gue kan. junior gue. Tapi kan nggak ketemu gue. Gue Ya, lulus lu masuk. tapi lu masih sering datang main basket. Oh iya, kalau itu iya. Benar, gue sering liat lu main basket. Nah, itu gue ngerasa kayak beda banget. Vibes-nya ya. Vibes-nya beda banget. Jakarta sama Bekasi ya. Banget. Pertama karena tadi jarak ya. Kalau biasanya berangkat abis subuh tuh udah harus berangkat. Kalau sekarang Pas kan ke Bekasi kayak nyantai banget hidup gue. bel masih kedengeran lah ya dari rumah ya. Enggak sih, itu Enggak waktu ikro, waktu SD. Pas SMA 5 tuh ya sekitar 15 menit masih nyampe lah ke sekolah. Iya. Tapi itu pun gue masih sering telat. Dan nggak boleh masuk pagar ditutup. Iya, dan kalaupun masuk bang, gue jujur ya, gue suka cabut panjat keluar dari kantin. Samping. Lu gila lu. Ke masjid. Gua aja kagak pernah. Gak apa-apa. Aduh. Acau nih Lu perempuan. kehilangan masa muda lu. Nggak Enggak pernah sih, manjat. lebih ke gini. Gua memang pada saat itu nggak berani aja. Lebih ke nggak berani. Gue cabut kelas tapi ke kantin, Ke tidak kantin. tidak keluar sekolah. Gue dari kantin gue manjat Gue ke cuma cabut masjid. pelajaran Apa doang. sih? Apa sih? Alfalah. Alfalah. Ada yang pernah nggak? Alfalah ya, Alfalah. Iya. Oh, gila sih. Oke, Mariam luar biasa banget tadi cerita tentang SMP SMA-nya, malah gue pengen tahu SD-nya. Di SD lu sudah serebel itu belum? Gue tuh orang yang gini bang. Kalau gue pengen sesuatu, gue kejar tuh. Ngotot ya. Agak ngotot. batu ya. Batu juga enggak sih, Enggak. tetap realita. Cuma maksudnya gue tuh kayak punya motivasi dari dalam diri sendiri. Oh, anaknya selalu well motivated lah ya. Kayak waktu pas di Ikro tuh, gue termasuk salah satu anak yang angkatan gue yang bawa piala banyak ke sekolah. Karena gue suka ikut lomba ini, lomba itu. Gitu. Terutama yang berhubungan dengan speech ya, yang ngobrol-ngobrol gitu, kayak pidato, puisi, yang ya gitu-gitulah. Kok gue nggak tahu sih? Gue beda angkatan sama lu soalnya ya. Guru-guru pasti tahu sih. Oh, guru-guru tahu ya. Gue sih enggak ya. Gue nggak segitu berprestasinya kayak Mariam ya. Enggak, bukan masalah prestasinya. Artinya gue sengotot itu gitu. Gue nggak pengen cuma ke sekolah gitu-gitu doang. Gue tuh orangnya gampang bosen. Anaknya nggak biasa-biasa aja ya. Makanya sebenarnya rebel itu ya karena dia punya kelebihan energi. Ya bisa dibilang gitu. Ya, kelebihan energi ya. Benar-benar. Kelebihan energi yang bikin dia selalu bersemangat. Pokoknya Mariam nih SD-nya terkenal pinter, tapi katanya dia mengakui dirinya agak rebel. Ya kan, biasanya rebel sama pinter itu bertolak belakang ya. Enggak sih, sebenarnya enggak begitu juga, karena banyak teman gue yang dia pinter mah pinter aja bawaan emang. Ada yang pinter bawaan, ada yang pinter ngotot emang ngejar. Karena lo mungkin ambisi juga. Di-push sama orang tua enggak untuk nilai bagus? Enggak. Orang tua gue tuh mereka dua-duanya pinter. Jadi pushnya Kebawa itu kali. bukan secara langsung lo harus rank 1, enggak. Mental. Setiap ketemu orang, ini anaknya ibu gue itu, Umi itu mahasiswa berprestasi UI pada zamannya. Jadi kalau mahasiswa berprestasi Umi UI. kamu pintar gini. Kamu kok goblok gitu kan, kayak, nggak mungkin. itu kayak dong, motivasi ya. sendiri gitu. Kalau dari mereka enggak dituntut sih. Oke. Lu angkatan 5, siblings lu di Ikro siapa aja? Siblings siapanya nih? Ya adik-adik lu. Yang Lu anak pertama kan? Anak pertama yang masuk yang di Ikro. ke Ikro juga. Gue 7 bersaudara, 6 di Ikro. 6 di Ikro termasuk lu. Iya. Lu semua di SD Ikro. Iya. Oke, yang satu enggak? Yang satu enggak, masalah bayaran. Oke, terakhir bukan. Iya, ada Terakhir. komunikasi sama TU gitu deh. Oke, ada cabut. Cabut. Oke. Ya itu urusan lu lah. Ya seperti itulah Mariam, termasuk keluarganya yang banyak juga dari lulusan Ikro. Jadi sudah keluarga besar banget. Sampai saat ini juga masih tinggal di Ikro. Alhamdulillah. Gue pengen tanya hal yang paling lu kenang, lu inget. Tadi gue ngobrol sama lu sedikit. Yang paling lu inget di Ikro saat lu SD itu apa? Rawanya kah? Karena gue sedikit sama lu kan masih ada rawa-rawa dikit di bawah. Iya. Atau apanya kah? Gue gitu. ngerasa beruntung sih jadi alumni Ikro. Iya. Ya. Jangan mentang-mentang ini formal apa podcastnya formal, lu bilang gue merasa beruntung gitu. Enggak, bukan. Artinya ketika udah semakin dewasa gitu ya, gue ngelihat ke teman-teman gue, terus ngelihat ini anak gue juga udah masuk SD kan. Ikro itu salah satu komunitas lah bisa dibilang yang sangat mendukung perkembangan anak gitu. Jadi bisa dibilang masa kecil kita tuh aman. Dari kayak ya hal-hal aneh-aneh lah gitu yang dijagain. Bener. Sama kuburan, kebun dijagain. Ya kan diputerin sama kuburan ya kan. Benar.
Jadi kita lumayan relatif tumbuh dengan situasi yang menyenangkan, Kondusif lah ya. kondusif banget. Kalau di zaman sekarang apalagi ya udah semakin susah menemukan hal kayak gitu. Dan gue merasa beruntung banget. Alhamdulillah ya. Oh ya, for your information, Mariam ini rumahnya 2 blok dari rumah gua, bukan 2 blok. 2 rumah. Rumah gua, rumah Jahit angkatan gua, sebelah rumah Mariam. Ya itulah. Jadi sejalur pasti ngelewatin rumah Mariam dulu sebelum ngelewatin rumah gua. Jadi bel masih kedengeran dari rumahnya. Adek lo suka main itu tuh, buat sama adek gue. Adek gua suka sama adek lo. Oh iya. Itu yang paling benar. Iya, adek gua main God semua, banyak semua orang. Ikro juga main God di situ, bukan adek gua doang. Adek gua termasuk yang cukup sering main God depan situ. Oke. Cinta di God ya. Cinta bertemu di God. Adek gua ketemu sama adiknya di God, akhirnya nyampe ke pelaminan. Ya, Miftah, Aisyah. Hai, balik lu. Apa namanya? Tadi yang paling lo ingat karena lo merasa beruntung pernah ada di sekolah di Ikro, di lingkungan Ikro yang dimana itu menurut lo sangat kondusif. Benar. Meskipun tidak semewah itu kan. Bukan masalah mewah. Lo sepakat dong bahwa tidak mewah Konaria itu kan. Oke. Karena sampai sekarang pun masih begitu saja rasanya gitu kan, bukan yang full fasilitasnya banget juga. Cuma udah banyak kemajuan lah. Ya pasti dong. Sekarang angkatan berapa sih? Aduh. Angkatan berapa sekarang, Bang? 20. Terakhir yang udah lulus tuh 22-an yang gue tahu. Yang udah lulus ya SMP tuh ya. Oke. Berarti emang udah banyak lah. Oke, masa SD-nya Mariam ini guru, teman yang berkesan di mata lo gitu, atau yang nih orang ngeselin banget gitu, atau saking ini bestie gue banget, atau mungkin lo mau nyampein salam-salam biar dia nonton gitu, lo tag nonton ya gue ngomong nih gitu. Karena gue rebel itu ya, gue jujur merasa bersalah banget sama guru-guru di Ikro gitu. Ya karena pastinya butuh banyak effort lah ya untuk buat ngurusin lo. Benar banget. Orang tua lo sering dipanggil nggak? Enggak juga sih. Enggak, tipenya bukan gitu. Karena gue tadi seimbang lah ya Bang. Rebel juga ya. Tapi prestasi juga oke adalah gitu. Masih aman lah ya. Aman. Nah, cuman mungkin guru itu yang paling gue inget tuh Pak Nur. Pak Nur, iya betul sekali. Pak Nur Suwoko. Iya, benar Suwoko. Kayaknya udah nggak ngajar ya sekarang. Udah enggak. Sekarang udah enggak. Kebetulan wali kelas gue, Masya Allah, sabar banget benar. Pernah juga jadi wali kelas gue pada masanya. Sabar kan? Sabar. Terus ada guru bahasa Arab, Pak Muin. Sekarang jadi partner. Sekarang jadi partner. Gue kan ngajar bahasa Arab tuh Bang. Betul. Sering ngobrol gue kan. Lo bisa bahasa Arab berarti? Sedikit lah. Dilempar apa dulu ya? Kapur. Kapur itu nggak kapur. Bener. Emang perempuan dilempar juga? Aduh, kena gue. Di kelas gue paling sering yang laki-laki udah pasti. Pasti kalau laki-laki kencang sekali Bang Mustafa tuh. Bush. Tapi kalau perempuan dicop di doang ya. Tapi itu berkesan banget. Jadi kayak gue tuh apa ya, sama bahasa Arab tuh kayak ada motivasi tersendiri gitu ya. Gitu deh. Mungkin keberkahan ilmu. Kalau lu kali ya, jadi ada kesan sendiri, jadi lebih semangat belajar bahasa Arab ya. Kalau yang lain aduh, malah dilempar-lempar, jadi tergantung juga orangnya. Tergantung orang ya. Tapi sampai sekarang kok kalau ketemu Pak Mustafa, gue Ahmad suka bilang, Pak Mustafa ingat gak dulu kalau ngelempar kita tuh paling tawa doang Mustafa. Sehat-sehat ya semua guru-guru. Pak Mustafa dan semua guru-guruku yang sekarang bertemu, kita sering bertemu juga sama guru-guru. Ya kan lu pasti sering ketemu dong. Oh di guru gue dari zaman segini sampai sekarang kita duduk berdampingan ya kan. Tapi tetap guru kita ya. Ketemunya itu Bang, Pak Ahmad Sodik. Pak Ahmad ya? Sering ketemu di kelas. Sering. Sama Pak Ade. Gue sekarang paling sering Pak Ade. Bu Retno jarang gue. Gue terakhir ketemu Pak Bayu. Lu kenal gak Pak Bayu? Kenal, tapi jarang kena diajarin kan? Enggak diajar, adek gue. Adek lu ya? Iya, gue terakhir ketemu Pak Bayu. Ya Allah, kangen banget Pak Bayu tuh. Guru-guru banyak lah. Ini Pak Bogi ya udah pindah. Pak Bogi udah pindah. Pak Bogi kayaknya di SMP ketemu dia. SMP. Ya, gue ketemu Pak Bogi di SMP. Yang badannya gede siapa? Pak Bogi yang gede ya? Pak Bogi yang kecil, yo. Ibu-ibu, bapak-bapak. Aduh, ya Allah. Pak Yogi. Pak Yogi. Lu Pak Yogi nggak tahu? Tahu nggak lu Pak Yogi? Tahu lah, tahu. Pak Yogi kepala sekolah pada masanya kita. Luar biasa. SD itu luar biasa. Pindah ke SMP juga tuh? Sempat SMP. Itu luar biasa. Itu apa ya? Bisa menenangkan gua kalau ngambek. Udah paham banget lah. Makanya sekarang gue lihat, tapi gue ngelihat guru-guru gue tuh kayak awet muda loh Mariam. Benar. Iya nggak sih? Benar. Dari gue dulu sampai sekarang kok bentukan masih sama. Benar. Itu ini kita yang boros tapi gimana sih? Spirit of guru ya? Karena ketemu anak-anak mulu. Benar. Itu kayak ini sih
apa, lu tuh harus selalu update tentang situasi psikologis, cara ngajar dan segala macam untuk usia-usia muda kan, usia-usia masih kecil banget. Ya mau nggak mau juga lu harus muda. Siap, benar. Pasti. Penyesuaian terus ya. Pasti. Oke, sehat selalu buat semua guru yang ada di seluruh dunia dimanapun Anda berada. Bapak Ibu semuanya. Jasamu kalian luar biasa semuanya. Oke, lu SD tadi seperti itu, punya teman-teman. Ada yang mau di-mention atau bodo amat teman gua. Semuanya di grup alumni angkatan 5. Angkatan 5 ditunggu aktif ya, kita ramein formal lagi. Iya nih. Gua ngajak-ngajak ya Allah, maafkan diriku ya, belum terlalu berhasil buat mengaktifasi formal nih. Angkatan 5 tuh seru-seru loh menurut gue. Angkatan gue. Pas udah gedenya pada seru-seru. Menurut lo? Iya, beneran. Kalau di grup tuh seru-seru. Siapa sih? Bobby angkatan lo kan? Bobby angkatan gue. Cuma Bobby, Saib ya, Pais ya. Benar. Dan mereka tuh aktif di tempatnya masing-masing gitu loh. Iya, kayak yang bukan orang biasa-biasa aja juga gitu. Kayak yang apa sih? Ya mungkin itulah karena kategori jadi lah ya, tempat masing-masing tuh punya peranan sendiri. Itu menurut gue keberhasilan Ikro sih. Iya, benar. Sebenarnya gue pengen banget tuh Maria ngumpulin yang berbagai macam model itu buat speak up lah ya pertama, supaya tahu bahwa lulusan Ikro ada yang begini, meskipun agak jarang sebenarnya alumni SD SMP tuh yang ngumpul gitu, paling kan alumni kan SMA atau kuliah gitu kan, karena kan jaraknya sudah terlalu jauh. Tapi karena kita ikatan keluarga yang kuat ya kan, ada istimewa lah Bang. Ada something yang kita perjuangkan lah di dalam situ gitu. Oke, mantap Mariam, ini mahasiswa siswa rebel berprestasi yang sekarang udah jadi apa? Udah jadi apa? Sebelumnya, nama lu gue sering lihat kalau di sosmed lu, nama lengkap lu siapa? Gue pas lahir Mariam. Tapi sekarang jadi orang Arab kebiasaannya lah ya, satu nama ya kan? Satu nama, benar. Sekarang di KTP udah jadi full pakai nama bokap gue, jadi Mariam Nazar Haris. Mariam Nazar Haris, kenapa? Iya. Nah ini kenapa? Gue sorry ke nama dulu nih, karena mungkin relate sama aktivitas lu kali sekarang. Iya. Gue jadi pakai nama bokap Mariam Nazar Haris bukan karena ingin memakai nama bokap ya, tapi karena agak langka kan sebenarnya. Gue ditangkap mulu guys di bandara, di migrasi. Lu ditangkap mulu di migrasi? Di Mesir. Muka Arab ya kan? Iya, muka Arab, paspor Indonesia, nama cuma satu. Udah diajak ngomong ya begitu, ketahuan logatnya nih kayak mencurigakan. Bukan orang lokal gitu ya? Ya, bukan orang asli Mesir. Terus? Pokoknya setiap gue nyampe ke Mesir pasti gue dipisahin tuh dari rombongan sama imigrasi. Selalu, nggak tahu, selalu berkali-kali. Lu di Mesir ngapain? Belum masuk dong. Lu di Mesir ngapain? Gue jalan-jalan. Jalan-jalan, oke. Jalan-jalan berarti nggak sering dong, sekali-sekali kalau jalan-jalan. Jalan-jalan setiap hari. Jalan-jalan setiap hari. Lu kuliah di sana berarti? Ya, kuliah di sana. Ya, kuliah di sana. Itu suka bahas sejarah dari kecil. Terus gue berpikir bahwa Mesir itu salah satu pusat peradaban dunia lah kan. Oke, siap. Nah, gue pengen kesana niatnya pengen belajar sejarah. Pas nyampe sana, ini jadi dari nama loncat ya nggak apa-apa. Ya apa-apa, ntar gue balik lagi ke nama. Lu ngomongin Mesir tadi soalnya. Tadi kan udah jelas sih gue alumni SMA 5 sama kayak lu. Nah itu kan SMA negeri. Ijazahnya pas gue nyampe Mesir guys. Nggak diterima? Nggak diterima. Oke. Sama kayak lu penyesuaian dulu nggak sih? Abang lu juga, maksudnya di transkrip juga nggak sih? Enggak? Emang nggak diakuin? Nggak diakuin. Oke. Kayak seolah-olah gue belum lulusan SMA. SMP-nya pun nggak diakuin kan negeri juga. Iya. Jadi gue ngulang sekolah di Mahatnya Al Azhar. Oke. Nah itu gue lulus. Mahat Al Azhar gue lulus. Terus gue masuk ke kayak apa ya, kursus bahasanya lah yang resmi di bawah universitasnya. Namanya Darul Lughah Syekh Zayed. Iya. Itu bareng sama orang-orang Turki. Oke. Nah, sampai gue masuk ke domnya mereka apa segala macam. Pokoknya gue benar-benar berjuang lah untuk itu. Pas begitu masuk ke kuliah, nggak ada jurusan yang sesuai pengen lu. Ya, sejarah dan peradaban itu nggak ada. Tarik Wakaldoro nggak ada. Cuma ada di yang Banin. Yang Banatnya nggak ada. Nah, di situ gue kayak patah hati banget. Iya. Ya udah akhirnya gue masuk ke mana nih cap cip lah gitu. Menjalani seadanya aja udah nyampe situ kan. Udah telanjur ya. Itu udah tinggal dikit lagi mau selesai. Terus ya situasi di sana memang kan apa ya segala macam lah kayak zaman-zaman kayak Indonesia zaman Soeharto gitu deh. Nah, terus ada kan presiden terpilih yang baru yang secara demokratis itu Mursi, Dr. Mursi, digulingkan dalam revolusi. Itu lu masih di sana posisinya? Gue di sono terus itu dari mulai zamannya Mubarak. Soalnya adik gue cabut. Iya benar, dia. Sama dia nih keluarganya dia. Benar. Cabut. Gue masih bertahan bang. Lu bertahan? Gue bertahan. Settingan muka lu udah sesuai, sono aman. Gue sering dikira penjual bawang. Mirip. Oke, balik ke nama lu. Karena di Mesir sering di imigrasi, sering di apa check up, random check. Iya benar. Kayak kena random check mulu lah ya. Kayak nggak random deh, kena mulu nggak random tuh. Ya, ditandain kan. Orang nyebutnya sering random check lah kalau di bandara. Dipanggil ke bilik imigrasi itu. Benar.
dan polisi Mesir tuh serem-serem loh. Badan gede gitu, aduh. Jadi intinya gue disaranin sama KBRI untuk nambah nama. Karena katanya standarnya emang nama tuh minimal 3. Yang buat umroh juga 3 kan? Benar Bang. Pokoknya semua negara hampir Timur Tengah lah ya, harus 3 nama. Ya udah di situ gue daripada gue ngarang nama baru ya kan, udah nama bokap gue aja. Sama-sama, banyak teman-teman gue Arab itu ya sama akhirnya nambah karena itu aja. Iya benar. Apa nama bapaknya taruh di belakang gitu. Itu ini sih bawa berkah sih. Bawa berkah. Ya, gue. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Gue pikir karena situasi sekarang lu tambahin nama itu. Enggak, udah dari udah lama berarti ya. Oke, sip. Oke, sekarang nama lu kenapa Mariam Nazar Haris yang dulunya Mariam? Udah terjawab. Selanjutnya adalah aktivitas lu sekarang apa? Ini sebenarnya gue bingung juga sih, aktivitas gue tuh kayak hulu ke hilir gitu Bang. Apa tuh? Maksudnya dalam beberapa bidang berbeda harus dijalanin gitu. Kayak yang suka exhausted juga, kayak yang gimana ya? Gue ngerasa kayak kelebihan beban gitu dalam hidup. Semua lu sikat sih. Iya benar. Semua lu ambil. Benar. Nggak bisa lu tolak ya. Benar. Bukan masalah nolak sih, lebih ke gue yang pengen. Emang lu semangat terus aja semua hal ya. Benar. Kalau gue pribadi tuh karena gue sekolah olahraga dari kecil. Nih anak-anak Ikro mungkin pada tahu. Gue kan dulu suka main basket, suka pramuka, pokoknya aktivitas yang outdoor gitu, atau yang indoor yang berbau olahraga ya. Kategori cewek tomboy? Tomboy banget. Oke, tomboy banget. Tapi pas gue nikah pada kaget. Yang paling tomboy yang nikah. Paling tomboy nikah duluan. Intinya gue mencari hal-hal yang bisa bikin sweat lah gitu. Dan itu bagus untuk mental juga kan. Yes, sepakat gue. Benar. Jadi kondisi psikologis terpengaruh. Aman banget lah jadinya, sejak pokoknya kalau kita olahraga mulu pasti aman mental. Nah itu gue jadi fitness coach. Oke, fitness coach lo. Tadi gue udah present di awal ya. Fitness coach cewek pertama gitu. Oke, lanjut. Gimana ceritanya? Jadi fitness coach? Iyalah. Jadi pas ke Mesir, gue pengen berenang, nggak mungkin. Waktu itu musim dingin. Gitu kan, gila freeze banget kalau berenang musim dingin. Tapi airnya nggak beku kan? Airnya nggak beku, tapi cuma dingin banget. Iya. Emang dingin ya? Nggak tahu ya. Nggak tahu dia. Lanjut. Terus habis itu mau main yang kayak grup gitu, basket dan sebagainya kan effort ya, harus nyari teman. Ya betul. Harus nyari teman. Dan di sana ya gimana ya, namanya orang perantauan, kita nggak kenal orang, harus kenal dulu, harus kenal dulu buat untuk masuk ke dalam satu circle gitu ya. Benar banget, harus bikin circle dulu. Sementara gue udah, pengen olahraga gitu. Nah gue lihat di sana fenomenanya pada itu tahun 2000 berapa itu? 2019. Nah itu udah banyak gym perempuan di Mesir. Gitu, di sana. Keren banget. Di sini aja sekarang jarang. Jarang iya. Kira Mesir lebih keren. Perempuan only berarti kan? Perempuan only. Bahkan ada banyak gitu ya, yang dia bikin satu gedung, atas laki, tengah perempuan, bawah anak-anak. Keren. Keren banget. Patut dicontoh di Indonesia kalau mau ada yang bikin bisnis seperti itu. Yang cukup menarik ya. Yang mau investasi. Karena kan demand-nya masih bagus juga lah ya. Bagus banget. Nah, terus lanjut. Gue lagi nyari investor. Oke. Mariam pengen nge-build gym khusus perempuan dan khusus laki-laki. Ya, yang kepisah. Yang kepisah. Kalau ada investor, teman-teman yang mau invest silakan. Ini sangat menjanjikan lah, bisa dikaji ntar. Banget. Nah, di situ gue menemukan keasikan Bang. Kayak yang, ternyata strength training lah ya, bisa dibilang. Latihan kekuatan itu diperlukan di semua cabang olahraga, gitu. Nggak cuma yang berurusan dengan fitness doang. Untuk kita sehari-hari juga butuh. Betul. Gitu ya. Apalagi dengan bertambahnya usia semakin kekuatan fisik lah ya. Butuh banget. Orang yang aktivitasnya banyak ya, kayak anggota dewan, mention. Iya apa? Itu butuh olahraga. Anggota dewan banyak yang nggak gerak juga tapi. Bener, harus ya. Harusnya gerak nih, tapi pada nggak gerak. Apa bikin kelas ini, kelas private untuk anggota dewan? Iya boleh tuh, anggota dewan yang pada mager, yang udah lemas-lemas, olahraga. Perlu banget. Jangan olahraganya pencitraan doang. Iya, harus still fresh and young. Harus banget. Oke, terus? Terus juga di fitness itu lengkap Bang. Kardionya ada, lu mau lari bisa. Lu mau apa yang berbau kardio lah, kayak HIIT gitu bisa. Tapi lu mau kayak yang lebih fleksibel juga bisa gitu. Lu mau yang lebih ke keseimbangan, ada yoga dan sebagainya, itu biasanya juga ada di fitness. Ada kelas-kelasnya. Ada kelasnya. Lu mau gedein otot bisa. Lu mau ngurangin berat badan bisa. Ya menurut gue fitness itu paket lengkap sih. Menurut gue. Dan lu bisa sendirian. Itu dia pokoknya. Yang mahal alatnya. Benar. Iya. Benar, makanya gue nggak beli sendiri. Lu pakai street fitness kan, ada kan street yang itu? Bisa ada juga ya? Bisa Bang. Ikro Bang bikin Bang. Aduh, silakan kalau ada yang mau mulai gym. Nah, itu penting. Barang dari Corbusier. Enggak harus segede itu. Enggak harus segede gitu. Dan cewek-cewek nih terutama Bang, sering salah kaprah. Dikira kalau fitness itu badan harus gede. Jadi enggak. Gede. Lebih ke stamina, kemudian
Ya Benar badan banget. fit aja gitu kan. Lebih ke fit, aktivitas sehari-hari lancar, nggak gampang sakit. Tapi kalau ntar lu jadi ibu, kalau buat perempuan nih, penting banget fitness itu. Oke, gua akan rekom ke bini gua. Penting. Supaya Bini lu pernah jadi murid gue. Hah? Pernah jadi murid gue. Iya pernah, gua tahu. Nah, itu Dia tuh kayak semacam pengen banget. nerusin lagi, cuman masalah jarak aja kan. Benar. Nah, memang banyak banget ya hambatan untuk orang berolahraga termasuk di fitness ini. Makanya gue sekarang dengan kehadiran teknologi informasi yang semakin berkembang, ada Zoom segala macam, gue seneng banget karena Latihan kita bisa online, benar, fasilitasin orang untuk dengan harga yang lebih murah, ya dengan lebih affordable lah gitu ya. Terus tempatnya lu bisa dari rumah, enak banget. Efektivitasnya? Tinggal dirancang aja sama coachnya untuk latihan-latihan yang memang nggak perlu terlalu banyak alat aneh-aneh gitu yang bisa dilakukan yang simple lah ya. Tapi tetap berdampak lah ke badan kita. Oke, tadi lu bilang dari hulu ke hilir banyak aktivitas dengan berbeda genre dan aliran yang lo ikutin. Apa aja selain fitness coach? Oke, itu jadi satu profesi lo. Nextnya apa? Aktivis kan lo yang gue tahu. Iya. Aktif banget gitu. Gue malu sih sebenarnya aktivis, bantu-bantu kali. Gue juga nggak tahu sebenarnya konteksnya aktivis itu sekarang gimana, tapi pokoknya lo aktif banget dah. Apaan aja? Gue bisa bilang gue seaktif itu sampai gue tahun kemarin terutama itu gue Jumat, Sabtu, Ahad gue nggak ada di Bekasi. Di mana? Pasti gue keliling Jawa Barat. Oke. Bersama organisasi namanya Wanita PUI. Oke. Persatuan Umat Islam. Jadi kita tuh satu organisasi nasional dan alhamdulillah gue dipercaya untuk jadi pengurus nasional. Kita tuh kayak punya puluhan ribu sekolah gitu dan majelis taklim. Kita keliling gitu, nyamperin dari kota ke kota untuk berbagai macam program. Termasuk yang gue banget kan kesehatan kebugaran nih Bang. Gue bikinin senamnya. Gue bikin senam. Lo pokoknya fasilitatornya lah ya. Ya gitu. Terus juga ada pola hidup sehatnya. Karena sekarang gimana ya, mungkin karena kondisi ekonomi yang carut marut ya Bang ya. No offense ya untuk pendukung yang sekarang. Cuma karena kondisi ekonomi yang sekarang kayak kesehatan kebugaran tuh nomor sekian gitu, nggak jadi prioritas banget untuk orang. Yang penting ekonomi dulu. Ekonomi dulu, yang penting lo bisa makan dan makanan pun kayak yang apa aja yang masuk dulu gitu. Yang penting keisi. Yang penting lo nyambung hidup. Benar, karena emang itu kalau ngikutin dari standar hidup ya, semakin layak standar hidup seseorang, pasti kesehatannya lebih baik. Itu berbanding terbalik juga kalau semakin rendah standar hidupnya, apalagi dengan jumlah pengangguran yang banyak Kota Bekasi dan ya mungkin masalah kesadaran juga ya. Nah, semakin sedikit lah orang yang mau olahraga dan itu gue kayak punya tanggung jawab moral lah sebagai seorang yang suka olahraga lah gitu. Gue nggak mau ngaku-ngaku gue apa enggak lah, gue nggak hebat. Sport enthusiast kalau bahasa kerennya sekarang. Bisa dibilang gitu. Apa juga pakai enthusiast sekarang mah. Bener. Coffee enthusiast gitu kan. Nah, gue keliling tuh Jawa Barat. Gitu. Oke. Untuk masalah kebugaran. Mantap. Jadi dari fitness coach, dari kesukaan lo ya, kagak ada urusannya sama kuliahnya. Bener. Dari kesehatan apa tuh kebugaran apa lo seneng olahraga jadi kesehatan jadi macam-macam sampai sekarang passion lah ya. Passion dia sampai sekarang gosipnya lo akan maju ke dalam kancah perpolitikan di Kota Bekasi. Bener nggak nih gosip gua bener nggak? Bukan gosip, padahal udah rilis dari mana-mana. Player udah banyak guys, nomor 7. Iya. Nomor 7. Mariam bakal maju, insya Allah ya bakal maju sampai DCT-nya keluar dong. Bakal maju di DPRD Kota Bekasi, Dapil Pondok Gede, Bekasi Barat. Benar nggak sih? Kalau gua Dapil 3. Mantap. Kita masuk ke politik semua. Dapil 3 mana tuh? Bantar Gebang, Rawalumbu, Mustika Jaya. Oke, friend. Kita saling melindungi. Lebih tepat ya saling ngejaga dong. Siap, harus. Kalau yang ada yang mau ngasih masukan apa segala macam silakan aja. Nah, gue minta masukan dong. Bener tapi kan lo di situ kan. Oke, balik. Lu udah menikah kan? Udah punya anak? Jangan patah hati, udah. Jangan patah hati. Maria sudah menikah, sudah punya anak, berapa anak lo? Udah, anak. Kaget lagi. Yang kaget juga nggak kelihatan. Anak 5. Anaknya Mariam 5, luar biasa, aktivitas segudang. Anak 5. Pertanyaan gua. How you manage your family and your activity? Ini masalah produktivitas sih. Yep. Nah, apalagi kita kan katanya umur produktif ya Bang ya. Masa muda tuh umur produktif. Bahkan sekarang dibilang umur produktif itu sampai 64. Oh iya, nambah dong. Iya. Nah, jadi bukan cuma anak muda doang. Macam yang after muda juga masih dibilang produktif. Iya, macam pada sehat-sehat tuh umur segitu tuh. Amin. Harus sehat dong, berarti buat produktif. Amin. Karena nih Kota Bekasi alhamdulillah, bahas Bekasi langsung. Nggak apa-apa, kita kan anak Bekasi. Termasuk salah satu kota, guys, yang punya tingkat harapan hidup, angka harapan hidup yang lumayan tinggi. Jadi sampai 70 sekian, gue lupa, hampir 74 ya, 73 sekian. Cukup tinggi berarti ya? Cukup tinggi. Masih oke lah. Tapi nomor segitu masih hidup gitu. Tapi kan kita nggak mau hidup sekedar hidup.
Iya dong, harus Kita mau bermanfaat dong. benar, masih bisa bergerak yang normal, masih bisa kalau punya cucu main sama Masih cucu. bisa gendong cucu. Bener. Kalau masih punya suami istri pengen masih Ya, pengen masih lah pengen gitu. tahu. Nah, jadi pengen apa nggak tahu. Pengen jadi suami istri. Iya. Ya begitulah. Gue random. Lu random. Gila, terus. Ya nggak apa-apa, itu manusiawi. Enggak, iya pertanyaan gue, lu ini usia Iya, produktif, usia lu produktif gimana itu harus manage-nya? dimanfaatkan. Nge-manage-nya gimana? Harus dimanfaatkan. Berawal dari memanfaatkan itu, Heeh, kita punya namanya prioritas. oke, Semua orang kan punya 24 jam sama, oke. ya kan? Nggak ada yang lebih, nggak ada yang Nggak kurang. ada. Nah, gimana caranya 24 jam itu bisa kita manfaatin untuk dapat tingkat produktivitas yang semakin tinggi, gitu Oke, kan? heeh. Nah, kalau gue, karena gue udah tahu nih, oh passion gue ke kesehatan kebugaran nih, dan gue pengen bermanfaat gitu, ada dorongan untuk itu gitu, ada motivasi pribadi. Nah, gue tinggal ngatur aja waktunya. Oke. Berapa jam nih dalam sehari untuk passion, berapa jam sehari untuk diri sendiri, karena penting ya diri sendiri. Iya. Dan berapa jam sehari untuk anak-anak, berapa jam untuk suami, berapa jam untuk komunitas sekitar rumah ya, tetangga juga perlu dong. Oke. Jangan kayak nggak kenal tetangga nih, sekarang banyak nih orang nggak kenal tetangga. Banyak lah. Ya, banget. Banyak Itu banget. harus ini sih Harus diatur. harus jangan dinormalisasi gak kenal tetangga ya. Benar, Asik, benar. jangan Harus kenal, dinormalisasi. Apalagi nih kasus-kasus lingkungan nih, kayak semalam nih, baru di lingkungan sekitar Ikro guys, ada maling. Maling ya. Maling. Kok Ini kecelakaan sih? kalau nggak kenal tetangga gimana? Iya benar, repot. Nggak ada yang bantuin kalau kita kemalingan. Intinya akan nolongin lu tetangga lu juga Benar, kalau sih sakit, pada kalau ada yang akhirnya. meninggal pasti Ada tetangga. kayak jadi inilah. Oke, Benar. Maria luar biasa. Intinya adalah pengelolaan waktu ya. Secara teori begitu emang. Lu atur aja waktunya gitu. Benar. Memang katanya semakin banyak aktivitas katanya justru lebih gampang mengaturnya. Katanya. Siapa itu? Ya itu nggak usah didebatin. Kita nggak perlu ngedebatin juga. Jadi aktivitas yang banyak semakin teratur orang katanya. Dan secara teori seperti itu, prakteknya silakan lu coba sendiri ya, guys. Ada yang berhasil, ada yang tidak, tapi pintar-pintar lo aja. Yang paling sering ditanyain sebenarnya Bang, Apa tuh? gimana caranya punya anak masih bisa aktivitas? Nah, Bukan itu masalah pertanyaan ngatur gua. waktunya. Itu pertanyaan gua sebenarnya. Oh, Anak lu gitu. 5 tapi aktivitas lu bejibun. Itu gimana? Ini gue sebenarnya berutang banyak ke anak-anak gue sih. Hmm. Anak-anak gue tuh Masya Allah luar biasa. Gue justru banyak belajar dari anak-anak gue. Jadi yang tadinya gue ngerasa kayak childish banget gitu Bang, pas belum nikah, pas udah nikah tuh kayak berubah hidup gue setelah punya anak. Iya. Jadi anak-anak tuh mengajarkan kita sebagai orang tua untuk ngatur hidup lebih baik. Kayak yang buat kita tuh umur 20, 30, 40, 50 nanti nggak akan terlalu banyak bedanya. Tapi buat anak-anak umur 1 bulan sama 1 tahun sama 2 tahun tuh bedanya jauh banget ya. Kelihatan banget bedanya. Dan kita nggak mau miss a thing gitu. Benar. Kita pengen membersamai mereka. Katanya nggak mau kehilangan golden age-nya lah ya. Benar banget. Nah akhirnya kita jadi memanfaatkan waktu lebih baik lagi. Kesadaran itulah ya. Benar. Kesadaran itu yang bikin lo akhirnya ya gue all out di semuanya gitu. Benar. Dan anak-anak gue itu kan homeschooling Bang. Mereka tuh gue juga homeschooling. Alhamdulillah sama. Homeschooling. Suka ditanyain, homeschooling sih gitu-gitu. Nah, kita sama homeschooling. Alhamdulillah. Nah itu ternyata bikin mereka lebih mandiri. Oke. Dan banyak membantu juga sih di aktivitas rumah tangga, kayak yang bersih-bersih rumah apa segala macam itu kita bagi-bagi aja. Betul. Itu goals kehidupan gue. Mungkin belum sampai ke fase lo, tapi goals di keluarga gue pengen kayak gitu. Ini kalau bahas homeschooling panjang lagi jangan. Benar. Kita bukan cukup sih ya. Udah cukup lama apa nih? Alternatif pendidikan sekarang. Itu sebenarnya gue milih karena waktu itu gue di Mesir kan. Gue pikirnya gue nggak akan lama di Mesir. Kalau gue masukin ke sekolah di sana, takutnya nanti kurikulumnya beda pas pulang ke Indonesia. Siap, benar. Sekali semua orang punya faktor tersendiri. Kenapa mereka memilih homeschooling dan tapi kita tidak akan membahas homeschooling hari ini di sini. Tapi kalau bisa masuk Ikro aja. Enggak. Tetap sekolah cari yang terbaik aja menurut lo. Gue karena jauh. Oke. Aktivitas semua tadi udah dikulik. Ini 2 orang yang suka ngomong duduk di satu frame yang sama tidak akan bisa sebentar dan tidak selesai. Ini bisa duluan-duluanan ngomong ini. Cuman kita harus menahan karena nggak tahu gue bakal mau dengerin apa enggak kalau orang kelamaan juga kan. Selanjutnya mungkin terakhir last but not least. Ini kan kanalnya Forum Alumni Ikro dan lu sebagai alumni Ikro di keluarga lu dari 6 lu yang paling nomor 1, sedikit harapan dan keinginan lu terhadap Forum Alumni Ikro. Buat gue pribadi ya Bang ya? Pribadi lah, emang siapa lagi? Soalnya kan takutnya gue disuruh bawa angkatan. Enggak, pribadi. Ntar angkatan lu gue undang sini semua nih. 1, 2, 3, 10 orang. Sebenarnya gue udah nyampein waktu pas sebelum lo kepilih jadi presiden formal. Iya. Pas di acara Zoom itu. Ingat gak gue? Coba ya sebutin. Iya, gue sih berharap formal ini nggak sekedar formal,
Ya, bukan hal-hal yang formal gitu. Iya, formalitas aja. Iya, justru banyakin hal-hal yang informal. Oke. Banyakin ngumpulnya, banyakin dialog-dialognya. Iya, Apalagi iya. kalau mungkin mau bicara tentang pencalekan gue di Kota Bekasi ya. Dan gua. Iya, dan lu Dan juga, Bang. alumni-alumni lain yang nyalek. Ada 8 alumni Akan Ikro. Iya kayaknya deh. sekitar 8 yang tahun depan akan maju jadi caleg. Betul. Nah, gue sih berharapnya kita bisa kayak ngumpul diskusi ini Kota Bekasi mau dibawa kemana gitu. Dan secara umum nanti bangsa Indonesia mau kemana. Karena tadi terkait produktivitas ya. Jangan sampai umur produktif itu kita hilang cuma buat rumah, bangun, kerja, atau kalau yang perempuan mungkin yang nggak kerja ya, mungkin ngurus anak, ngurus rumah, udah gitu doang. Enggak, justru kita harus punya dampak apa nih yang lebih ke masyarakat. Mikirin diri sendiri lah ya, jangan mikirin diri sendiri ya. Jangan cuma ngurusin rumah dan keluarga sendiri dan rumah kantor gitu ya. Tapi lu juga harus kayak kontribusi kita tuh apa? Kalau kita mati nanti kita mau diingat sebagai apa? Oke, siap. Gitu. Ya, sorry jadi berat nih. Politisi guys, bahasanya berat guys. Ya, jadi maksud gue kalau bisa formal tuh punya sesi-sesi diskusi lah yang mengangkat topik-topik yang memang dibutuhkan. Tuh, Jap, dengerin Jap. Oke. Thank you so much Mariam atas segala ceritanya. Harapannya mudah-mudahan kita forum alumni bisa ngerealisasin itu, dan gue minta juga buat teman-teman semua aktif mengkritisi kita, kemudian ikut berpartisipasi. Dicolek-colek aja forum alumninya supaya lo jangan diem-diem aja, jangan terlalu formal. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Rasanya udah cukup panjang, sejam lebih ada kali ya Pan ya? 40 menit ternyata. Belum sampai sejam. Sekarang podcast panjang-panjang kalau di YouTube, tapi mereka sudah terkenal jadi banyak yang nonton. Kalau kita terkenal, Bang. Kali habis ini terkenal. Terima kasih Mariam ceritanya. Angkatan 5 semua tolong lu posting ya. Lu kirim ke semua angkatan 5, ke adik-adik lu semua biar pada denger obrolan kita. Buat teman-teman semua yang lain yang emang pengen masuk ke podcast ini, feel free, bebas aja. Gue random kok, gue siap ngobrol sama siapa aja, khususnya anak Kota Bekasi. Demi pembangunan Kota Bekasi, enggak deh, balik lagi itu mah urusan yang lain. Pokoknya gue pengen formal ini bisa bermanfaat buat semuanya. Dari gue itu aja. Gue Safik dan Mariam Nazar Haris, nomor 7. Nomor 2 pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.